Jadi Ya, gimana nih? ntar dulu. Jadi ini Amel KW. Iya, Ya contohin. udah, ini mobil sini. Mobil Ya kan. sini berhenti di Iya. sini ya. Kan orang-orang nanya, apa sih kok mobil gitu loh. Ah. Nah, nanti aku jelasin. Sekarang apa nanti Pak jelasinnya Pak? Yang namanya janjian coffee tuh ini ya. Ini tempatnya, ini tangganya yang waktu dia pakai sepatu, tangganya ini. Tapi kita ngambilnya dari bawah ke atas. Oh gitu. Yang sepatu itu kan ada adegan sepatu tuh sengaja memang. Kenapa melangkahnya dari bawah ke atas? Karena kan kita menaik. Oh, Gitu. Jadi itu ada maknanya juga. karena kita menaik apa? Maksudnya gimana sih penjelasannya? Maksudnya memberikan harapan baru. Jadi bukan mundur, tapi naik. Tapi naik. Jadi Gitu loh. karir itu melonjak. Nah, gitu. menaik. Menaik bas. Aku memang nggak mau, memang aku pengennya naik aja. Oh, jadi Amel Karena itu memang ada di setting maknanya. di tangga ini ceritanya biar naik karirnya. Kok kepikiran sampai ke situ sih? Enggak, karena saya cerdas Pak. Oke, kita ini masih di Janjian Coffee, tempat syuting video klipnya Amel, masih Amin, bersama Teh Irma ya. Jadi gimana Teh? Banyak PR banget nih. PR-nya kenapa tuh? Jadi banyak yang DM juga kan. Ah, Teh, tempatnya dong di mana tempat lokasi syuting Amel gitu kan. Terus itu apa sih maknanya? Maknanya ini, maknanya ini. Ya udahlah, aku jelasin di sini aja. Jadi pertanyaannya langsung aku jawab di sini ya. langsung dijawab sama Teh Irma sendiri. Jadi kita bakal ngejelasin makna-makna dari tiap adegan ini ya, adegan Amel itu. Jadi Yep. mungkin dari kalian ada yang bercocok logi atau ada yang beranalogi sendiri, ada yang mereka-reka maksud dari adegan itu apa gitu kan. Nah, di sini kita bakal kuak lagi maksudnya sebenarnya dari POV atau point of view dari direkturnya langsung ini Teh Irma. Ya. Jadi yang gue tanyain Teh, gue lagi song obat ya. Ya, jadi yang aku tanyain nih dari depan itu ya Teh ya. Iya. Tadi kan kita udah ngelihat sedikit video klipnya, video klip ya, cuplikannya. Ketika mobil si Honda itu, kita boleh nyebut merek gak sih? Boleh aja, Boleh. nggak apa-apa. Jadi si mobil itu turun. Kenapa pertama pakai mobil Honda? Kenapa jelasin Teh? Karena memang gini ya. Netizen tuh pada pinter tahu. Pinter. Pinter. Dalam arti apa nih? Jadi apa yang kita maknain tuh mereka udah bisa membaca sendiri. Oh, dulu almarhum pergi dengan mobil Honda. Sekarang datang lagi dengan mobil Honda. Yaps, betul. Dulu mobil Honda tahun 90-an lah ya. Sekarang kan udah 2001. Berarti sekarang pakai mobil Honda juga, tapi lebih milenial. Milenial. Dulu almarhum Nika Adila pakai Honda juga, tapi Honda Genio ya kalau nggak salah Iya, ya. Honda Genio. Jadi kasarannya serupa tapi tak sama. Jadi ini maknanya memang dicarinya mobil yang lebih milenial tapi dengan brand yang sama. Brand gitu yang ya. sama, padahal nggak ada sponsor ya. Tapi mudah-mudahan sekarang ada sponsor dari Honda. Jadi itu maksud dari turunnya Amel itu adalah dari masa lalu ya. Tapi kita bukan menganalogikan bahwa Amel itu dari alam lain, bukan ya? Bukan ya. Itu ada yang mungkin ada yang berpersepsi persepsi kayak gitu. Amel itu datang dari alam lain, bukan? Enggak lah. Jadi Alam mana Bapak? ya kan ada Bu. Iya sih. Ya ada yang persepsinya seperti itu, bahwa merefleksikan bahwa almarhum Nika Adila itu diperankan Amel datang dari alam lain, itu salah ya, salah. Jadi menurut direkturnya sendiri itu merupakan ya imajinasi baru aja ya. Imajinasi baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang ada harapan baru lagi. Ada harapan baru gitu. dengan tujuannya dengan mendatangkannya Amel di dunia industri ini sama dengan mengobati rasa rindu. Pengobat rindu untuk para fans dan keluarga. Nah, itu tujuan utamanya, makanya awalnya diliatin cuplikan si mobil itu nyampe depan rumah. Depan gitu. rumah. Di sini enak ya dikasih minum Pak. Kalau di Enak. rumah Bapak nggak dikasih minum saya. Iya, kalau di sini ada sponsor ya, di rumah saya nggak ada sponsor ya. Terus habis adegan si mobil berhenti itu, kenapa di situ tuh Amel kayak mikir sesuatu di dalam mobil ya, kalau orang melihat itu apa tuh ngambilnya maksudnya? kan dari situ kan. Iya, ngambilnya dari situ. Jadi dia menatap ke depan bahwa saya akan memberikan sesuatu untuk banyak orang gitu. Dia kan menatapnya ke depan tuh, Menatap ke depan dulu. Nggak ke kiri, nggak ke kanan, dia ke depan. Itu pun Sin ada maknanya, Ada. walaupun segitu ya. Jadi dia tuh bersiap-siap bahwa saya akan menatap masa depan.
Wow, keren banget. Jadi Aduh, aku merinding, Bapak, saya yang ya, buatnya sama, merinding. aku Kenapa juga. ya? Tiap-tiap kita ngobrolin tentang almarhum gitu nih Kak Ardila sama Amel itu kayak ada satu kesatuan gak sih Teh? Bener gak sih kayak ada satu raga, dua jiwa gitu, merasanya gitu ya. Kayak refleksinya tuh ada gitu. Ngerasa gak sih? Nah, komen ah. No comment. Kayaknya itu rahasia ya, itu pandangan kalian sendiri, tapi kalau aku sendiri ngebayanginnya kayak gitu. Nah, komen ah. Oke. Masalah itu. Terus begitu dia turun dari mobil, yang dia lakuin itu jalan. Turun, dia memperlihatkan sepatu. Turun ngeliatin sepatu yang di era itu ya. Di era itu tahun 90 sepatu itu kan hits banget dan memang selalu dipakai sama almarhum sepatu itu kan. Jadi itu kita sepatu jenis apa ya? Boots ya? boots ya. Boots gitu. Kalau dulu tuh sepatu emen ya. Kalau dalam bahasa Sunda mah dulu tuh namanya sepatu emen. Sepatu emen. Kalau sekarang sih anak-anak pada cemen ya. Lady rocker kan zaman dulu memang memakai aksesoris yang seperti itu ya Teh ya. Oke, dia turun dari mobil terus bawa lukisan. Memperlihatkan sepatu itu maknanya biar kita mengenang. Pikiran kita langsung, wih, almarhum kan dulu memang pakai sepatu itu. Jadi rasa kangennya tuh makin timbul lagi, ya kan? Iya benar. Dan diobatin lagi tuh dengan itu gitu kan. Benar. Kok hidup lagi gitu dengan nuansa yang baru. Iya. Jadi makna sepatu itu tuh bukan sembarang cuma ngeliatin sepatunya tanpa makna, ada maknanya. Jadi ada arti dari sepatu, sepatu itu. Jadi itu udah sampai ke scene yang sepatu. Terus masuk rumah dong Teh. Masuk rumah dia bawa lukisan. Ini ada mungkin ada arti tersendiri nggak dari rumah, apa emang cuman properti aja, emang keadaan rumah gitu? Jadi ini rumah ini nih, sebenarnya kenapa aku jatuh cinta sama rumah ini, kebetulan ini rumahnya Pak Agi juga kan, Mas Fajar, anaknya Pak Agi yang punya TH Pro juga. Pas aku hunting ke sini tuh nuansanya tuh 90-an tapi milenial juga. Milenial, terus ada unsur etniknya ya? Iya makanya. Oke. Jadi kita udah keliling hunting ya, udah cocoknya di sini. Cocoknya memang di sini dan Terus pas banget sama nuansa almarhum ya gitu. Betul. Terus habis turun, terus kan ini aku lihat nih tangganya turun, tapi kok adegannya naik. Kenapa tuh? Sebenarnya kita gampang aja bisa turun ya. Iya bisa aja turun. Tapi kita maunya naik. Dengan tujuan maknanya bahwa Amel itu akan menuju ke puncak. Wow. Jadi emang itu ada artinya ya? Ada artinya dong. Kita bisa aja kan turun kan? Iya bisa tapi aja ngambil turun. Tangganya naik. Amel itu akan menuju ke puncak, akan memberikan kebahagiaan buat banyak orang, akan memberikan harapan buat orang, dan Amel itu akan memberikan berkah, mudah-mudahan memberikan berkah buat banyak orang. Amin. Makanya Bapak kok merinding ya Bapak? Aku merinding beneran. Kalau dalam bahasa Sunda mah carucukan. Merinding dia omongin kayak gitu beneran, serius. Jadi memang apa namanya tuh nanjak jadinya, nanjak bukannya ya? Turun. Padahal di rumah ini settingannya bisa aja diambil tangganya turun. Betul. Oke, itu udah naik tangga, kita udah tahu maknanya. Sekarang kenapa Amel itu naruh lukisan gitu? Nah, menyimpan lukisan itu belum ada coretan apapun, bener-bener kanvas putih yang dia akan mencoba memulai hidup baru lagi. Ya kan? Itu kan masih putih kan? Itu dan mungkin penonton semua di sana pada masih menebak-nebak ya. Ini maksudnya apa sih? Iya. Terus habis itu Amel masuk ke dalam ruangan, dia ngelihat ke jendela, terus minum. Itu ada maknanya juga. Jadi ketika dia menyimpan lukisan itu dengan kanvas yang masih bersih putih, karena dia baru mau mencoret, bukan mau mencoret, baru mau mengukir kehidupan baru kan. Dia masuk ke dalam rumah, dia minum. Memang almarhum itu kebiasaan kalau pergi dari mana-mana selalu minum air putih. Coba Pak minum air putih itu. Air itu untuk memulai hari sih. Apapun hari kita memulai sesuatu, kita upayakan untuk minum terlebih dahulu karena bisa merefreshkan otak, hati dan pikiran gitu. Betul. Terus dia ngeliat ke jendela, lihat ke jendela, lihat, dan dia sambil berpikir apa yang akan saya catat hari ini, apa yang akan saya lukis hari ini untuk ke depan dan bisa memberikan kebahagiaan buat banyak orang. Gitu. Jadi mereka-reka di dalam itu. Ya. Terus masuklah ke musik. Part musik. Part musik. Terus dia duduk, ya kan? Duduk dengan baju. Oke, kostum yang pertama kan dia pakai baju yang kodok ya. Nah itu kan memang tahun 90-an itu kan trennya ya. Benar. Sampai sekarang tuh nggak pernah usang dan nggak pernah mati trennya seperti itu. Terus yang pas adegan udah musik dia pakai baju yang jeans sama rok
itu memang pernah dulu almarhum memakai baju seperti itu. Oh gitu. Makanya aku memasangkan biar orang-orang yang kangen, yang rindu tuh, maksudnya. Oh iya itu gitu ya, pernah lah ya gitu. Salah satu film sinetron lah kalau nggak salah. Terus gini teh, kan ada yang kontroversi juga nih masalah minum, kok minumnya pakai tangan kiri gitu loh. Coba ini penjelasannya kan gimana? Ini kan tangan kanan. Ini tangan kiri. Contoh. Nah, kan begini nih, dia kan ngucurin begini, otomatis begini karena ini kan masih memegang. Oh, gitu. Ya meskipun sudah ditaruh begini, tapi kan ya. Nah, coba Bapak kalau minum begini, bagaimana? Ya begitu, tapi secara sinematik juga, memang kalau dalam film itu nggak bisa begitu kita udah ngangkat muk yang isinya air mau dituangin ke cangkir, nggak mungkin kita taruh dulu terus pindahin gitu. Nah. Itu secara sinematik terlihat kurang bagus. Terus kalau misalnya diangkat dari kiri juga kurang enak ya. Kurang enak dilihat. Kurang enak dilihat. Pas begini, nanti malah jadi kemana-mana airnya gitu. Karena jadi, makanya ini begini. Ketika dia minum ini kan udah di sini taruh. Gitu. Jadi lebih stabil. Itu yang bagian clear lah. Yang awal itu tanpa musik. Ya, terus selanjutnya kita masuk musik. Masuk ke musik itu kan ngambil tuh properti kayak majalah tahun 90-an. Sekarang udah jarang kan majalah gitu, tapi memang kita mempersiapkan sedemikian mungkin. Matang banget ya. Karena meskipun itu majalah lama, tapi dibikin milenial. Jadi ada majalah lama, ada CD lama. Bapak punya nggak CD yang tebal begitu? Itu kan punya saya. Punya Bapak. Propertinya. Iya. Jadi itu disebutnya kaset video recorder. Jadi zaman dulu tuh videonya memang di kaset itu. Sebelum Laserdisc, Bu. Iya benar. Kan sebelum Laserdisc. Jadi kalau sekarang ada di DVD, sebelumnya VCD, sebelumnya Laserdisc. Nah, sebelumnya lagi itu kaset video recorder. Nah, itu emang tahun 90-an itu. Ada kamera lama juga kamera di situ. lama. Tapi Iya, ada Polaroid ya. Malah kalau anak-anak sekarang malah disebutnya itu apa sih? Ya kamera Polaroid. Bukan, maksudnya tuh kalau estetik. Jadi zaman dulu 90 sampai sekarang tuh masih kepake. Sekarang malah bahasanya di estetik gitu. Anak-anak sekarang sukanya estetik, Pak. Kalau saya udah estetik dari dulu. Kalau anak sekarang estetik. Kalau ibu rematik kayaknya. Jadi gitu ya. Emang properti itu benar-benar dipersiapkan. Iyalah. Kita nggak sembarangan. Enggak, apalagi kalau dalam satu video tiba-tiba ada handphone yang modern gitu. Contohnya nggak bisa ya. Makanya satu benda pun ada maknanya dan ada artinya, jadi nggak sembarangan. Oke, jadi seperti itu. Terus lanjut ke yang kita ngeclok aja lah ya, kemana-mana deh. Lanjut ke apa namanya tuh yang bercermin. Bercermin. Kok bercerminnya kenapa sih nggak langsung cermin yang udah bersih? Kenapa sih cerminnya yang udah berembun? Tapi dibersihin pakai tangan gitu kan, menandakan bahwa sesuatu yang sudah lama sesuatu yang sudah lama, sesuatu yang sudah usang kembali dibersihkan lagi. Jadi kelihatan jelas gitu ya. Gitu. Itu analoginya benar gitu ya. Jadi nggak sembarangan cermin gitu kan. Banyak yang bilang kok cerminnya nggak langsung bersih aja sih, kenapa harus diusap gitu kan? Itu ada maknanya. Ya, emang secara videografi juga memang bagusnya seperti itu. Karena kalau kita langsung ngaca di cermin tuh kayak kurang kurang bagus gitu pengambilan gambar. Jadi sesuatu yang buram, sesuatu yang ini tuh menjadi bersih lagi dengan mengusapnya, itu kan kelihatan jadi jelas. Oke, itu bagian adegan si mengusap cermin. Terus lanjut kemana lagi sih? Lanjutnya nyanyi aja sih. Nyanyi dengan gayanya dia, posenya almarhum seperti itu. Memang tapi Amel sehari-harinya begitu loh. Padahal kan Amel tuh lahir dia berarti 18 tahun sekarang kan. Dia tuh nggak tahu. Dia makin sini makin tahu dia, oh ternyata lah kok di tekniknya ternyata gayanya Amel juga gitu, dia suka gayanya. Gitu ya udah gayanya pun ya udahlah, aku nggak ngajarin dia, Dek kamu harus gini ya, kamu harus rambutnya harus begini. Aku nggak ngajarin. Emang udah kebawa kayak udah gitu ya? Udah kebawa aja, terserah. Aku hanya apa ya namanya tuh, mengarahkan sekali aja. Mengarahkan mode-modenya gitu ya. Selebihnya los aja. Oke. Dan aku sama kameramen Didoy, Mas Didoy. Sampai kata Didoy itu apa sih? Nggak sulit gitu mengarahkannya, jadi mengalir aja udah. Jadi nggak apa ya, nggak tahu deh, aku ngomongnya susah. Iya, jadi kalau buat Amel sendiri merasa ini nggak sih, sulit. Merasa atau ngemikir-mikir gitu harus gimana gitu? Enggak. Kok jadi kayak ketemplokan gitu ya? Enggak juga Pak, ketemplokan apa Bapak? Ketemplokan lemak saya Pak.
Gimana Nggak, nih? maksudnya kayak dibantu gitu sama ya gimana sih, Ya, kayak no perasaan comment ya. gitu. Aku no comment kalau No masalah comment itu. terus ya kalau masalah kayak gitu. Ya emang itu emang sensitif ya, Ya, hal-hal iyalah. kayak gitu. Mungkin ada yang percaya, ya itu bagi yang kalian aja. Ada yang itu mah biasa ya, Iya, terserah aku no itu. comment sih kalau masalah itu. Comment. Ya intinya semuanya dilancarkan, semuanya dimudahkan. Mungkin karena restu dari mami, dari kakak-kakaknya, Dari keluarga dari semua keluarga, ya. jadinya lancar. Lancar. Oke. Dan terutama dari yang maha kuasa, Ya. dilancarkan semuanya. Nah, itu kan kita udah sampai di cuap-cuapnya dia. Itu satu video klip itu berakhirnya nah kalau teteh lagi gitu dia lagi ngisep. Ya. Maklumin aja ya. Lagi Nyebat. Jadi maklumin kalau kita ini ya begini gitu. Karena kita tuh orang lapangan. Kalau orang lapangan tuh nguras otak Tapi banget bukan gitu. ngisep sesuatu ya. Ya iyalah. Amit-amit. Nah, Sebat nih. Ini kayak ada gini. iklan ya Pak, iklan nanti. Oh iya iklan. Nah. Nggak apa-apa sponsor tuh ya. Kalau dia. Jadi Kali gitu. aja ada yang ngirim 2 bos itu ke Oh rumah, iya, gitu kan. bisa boleh dia seneng-seneng aja nerima ya. Jadi gitu kalau misalnya Teh Irma dari tadi keluar kamera begini, Lagi nah itu nyedot. lagi nyedot. Jadi bukannya pusing dia gitu. Ya maklumin lah kita orang lapangan nih kayak gitu ya. Iya. Nah. Jadi itu satu video itu kayaknya cuma diambil di tag di tempat ini. Di Ciamis. Hari pertama Oh, kan? hari pertama di sini. Mm-mm. Terus kayaknya aku denger nih pas waktu kita meeting ya, itu belum ada ide besoknya langsung ke Ciamis. Ya. Emang itu dadakan Itu kan? dadakan karena aku pikir kalau nggak melibatkan keluarganya, mami dan kakak-kakaknya, Mm-mm. aku tuh kurang sempurna gitu loh. Apapun pokoknya aku harus ketemu mami, harus ketemu kakak-kakak. Sebisa mungkin ya, Aku harus pengen- terlibat ya. Aku pengen menggabungkan gitu Amel dan keluarganya, pengen menyatukan dalam video ini. Gitu ya. Jadi emang keluarganya juga dilibatkan. Tapi apa yang menjadikan besok harus berangkat? Itu kan nggak persiapan. Emang udah dipersiapin sebelumnya besok tuh harus berangkat. Belum. Makanya aku pas telepon Alan, kata Alan ada di Ciamis. Ya udah, aku mau ke mami sekalian silaturahmi gitu kan. Ya udah, kita berangkat langsung lancar aja. Kita berangkat ke sana. Terus mereka tuh tahu nggak bahwa yang dibawa itu lukisan kayak gitu? Apa emang sebelumnya belum tahu apa gimana? Belum tahu. Bener-bener belum tahu. Amel pun belum tahu. Amel belum tahu. Jadi gini nih. Gimana nih ceritanya? Amel tuh belum tahu. Coba. Jadi gini. Kan itu ngelukis kan, ada adegan melukis, memang sengaja dia senyum, dia ketawa gitu kan. Karena dalam kata-katanya itu kan serupa tapi tak sama gitu. Dia pun terharu gitu kan. Nah, lukisan itu sebelumnya aku pesen dari orang Bandung, dari Art7. Art7. Jadi kalau ada yang mau pesen silakan, Oh keren-keren iya. Namanya banget. siapa? Art7. Nanti di Instagramnya ada di bawah Nanti di tag sama Teteh. Udah gitu kan aku pesen, Mas aku mau pesen ini dong, bikinin lukisan. Yang mami almarhum sama Amel. Itu idenya dari Teteh. Aku sendiri, aku bilang tapi jangan ada yang tahu, siapapun jangan ada yang tahu. Termasuk Amel. Termasuk semuanya. jadi Amel tuh tahu lukisan itu jadi itu hari itu. Nah, udah, dia belum tahu kan lukisan Oh, dia itu. belum tahu karena di sini kan kanvasnya masih kosong. Masih kosong. Kan? Oh, Masih kosong, pas lagi iya. syuting masih kosong. Udah pas kita ke Ciamis, terus si masnya bilang, Mbak Irma mau diambilnya kapan? Aku bilang besok Mas. Waduh, kata dia kan. Ya udah aku ngebut kan, tapi nanti Mbak Irma sebelum ke Ciamis bisa nggak mampir dulu ke Bandung, ngambil dulu ke Jatinangor gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu Amel nggak tahu loh itu lukisan itu tuh bener-bener nggak tahu. Bener-bener nggak Nggak ada tahu. yang tahu. Cuman aku udah bilang sama Pagi nanti ada lukisan begini-begini. Kalau Pagi tahu, tapi kan bentuk lukisannya nggak tahu Pagi. Oh, fotonya pun nggak dikirim. Nggak dikirim sama Jadi aku. yang tahu pertama foto Teteh Irma doang. Yang lain nggak? Nggak ada yang tahu. Mamanya? Nggak ada yang tahu. Wow. Semuanya nggak ada yang tahu. Kalau bisa, ya, untung hasilnya bagus ya, bener. Itu udah goresannya dikirim, bagus banget. memang udah dikirim ke aku bilang oke gitu kan. Nggak ada yang aku kirim ke siapapun, bener-bener rahasia gitu kan. Nah udah gitu, ya udah kita ke Jatinangor, ketemuan lah sama masnya itu kebetulan lagi nggak ada, jadi sama ponakannya. Dititip ya? Dibawa di mobil, pas dibuka Amel nangis, lihat tuh lukisan. Iya sih, sumpah ya. Pas dia buka, sekeren ini aku apa bukan sih? Bener-bener Ini, kagum gitu ya. Dia nangis, maksudnya nangis tuh nangis terharu gitu kan. Ini keren banget Teh, ini lukisannya bagus banget. Dia nggak tahu lukisan itu bagus. Amel langsung nangis di mobil pas Mobil. dibuka lukisannya.
Karena aku di belakang hanya senyum aja. Itu sebagai surprise gitu kan. Oh ternyata lukisannya Keren, memang bagus. dan Tapi Amel kombinasinya memang pas ya. Emang maminya di tengah, Amel almarhum Nike. Amel pun mamahnya aja sampai gini, mana dek, ada yang mana ya? Iya tapi Aku itu memang surprise itu. bener-bener Amel tuh bener nangis yang bukan bohong-bohongan kan. Keren Emang bener banget, terkejut ya. Ya kan. maksudnya bukan nangis ini, nangis terharu. Terharu, Maksudnya tuh ya. keren banget gitu kan. Hari pertama di sini langsung lanjut Nah, ke Ciamis. pas hari pertama itu kan ada adegan yang kenapa dia pakai jaket kulit. Nah itu kan memang dulu kan almarhum suka banget ya pakai jaket kulit, jadi mengingatkan kita lagi pada almarhum. Terus pakai kalung choker, memang dulu almarhum suka banget juga sama kalung choker Yang nempel gitu ya, yang kayak ini. Terus satu lagi cincin. Cincin. Kenapa? Nah maknanya nih, Ah, ada iya. yang nanya nih. Kalau nggak salah itu, wah cincinnya bagus banget, itu gambar naga, pokoknya gitu lah. Tapi makna dari cincinnya itu sebenarnya apa? Kok dipakainya dua? Apa emang almarhum Nike suka pakai cincin? Iya, almarhum tuh kan memang suka pakai cincinnya di jempol ya. Di jempol sama di telunjuk sebenarnya. Tapi emang ada foto-foto yang menunjukkan bahwa almarhum tuh suka pakai cincin di Iya, jempol. suka Ada. pakai, ada. Oh. Ada di jempol, terus ada di telunjuk gitu kan. Makanya orang-orang pada bilang katanya cincin itu bermakna bahwa satu raga tapi dua jiwa. Aku no komen lagi Iya, iya. ya masalah Nah, itu. urusan Tapi kayak memang gini no komen lagi karena itu hubungannya ya dari secara apa ya? Secara apa sih disebutnya itu kayak spiritual ya. Be? spiritual, bener. Ada orang yang tahu maknanya, cukup dipendam dalam diri aja sih ya. Ya, kayak aku kan udah tahu maknanya. Bahwa begini-begini aku nggak bisa mengungkapkannya. Silahkan aja. Cuman intinya memang karena Nike sukanya pakai cincin di sini, Amel di sini, jadi Nike dan Amel gitu. Dalam cincin itu. Makanya cincinnya kenapa nggak tiga? Kalau tiga sama saya dong. Berarti ini Amel, ini almarhum, ini Nike, ini saya. Lah. Jadi lain cerita kalau kayak Lain gitu ya. cerita kalau tiga gitu. Oke, Apalagi oke. kalau empat bapak berarti kalau Iya, loh. Saya di jempol kaki nanti dipasangnya. Oh jadi begitu Itulah emang. intinya. Itu cincin udah, terus aksesoris udah, jaket udah, terus dia jaket pakai sepatu udah. kan mau pergi dan dia tuh Sepatu. kenapa bawa kunci mobil? Kenapa? Karena memang almarhum itu dia kalau kemana-mana, meskipun dia punya supir, ada supir, tapi dia lebih seneng, lebih suka menyetir sendiri, membawa mobil sendiri sejauh apapun perjalanan. Dia suka pakai bawa mobil Itu ada sendiri. faktanya, cerita Ada seperti faktanya, itu. Ada faktanya. Kenapa suka nyetir sendiri sih? Nanti aku tanya Alan ya. Nah itu Alan. mungkin itu pihak keluarga yang lebih bisa Tapi dia punya menjelaskan supir ya. juga. Cuman kadang-kadang Tapi kalau lebih- supir udah lelah udah segala macam, dia tuh lebih suka membawa mobil sendiri. Oke, ya Tuh. dari situ terjawab lah ya. Dengan Tapi Bu, perjalanan pergi. saya aus, bentar ya, pesen minum dulu deh. Boleh, boleh. Oke, kita lanjut lagi teh ke hari kedua. Ini hari yang kedua. paling menurut aku jadi tanda tanya besar nih, karena hari pertamanya ini apa sih, orang-orang pada nanya ini mau kemana sih Amel, mau ngapain sih dia sama lukisannya. Ternyata ada hari kedua yang video klipnya itu di syuting langsung di Ciamis. Ya. Nah itu gimana teh? Ya udah, dengan adegan dia membawa apa namanya? Ya, Ya, Mas mau di Ya, syuting di makasih. sini nggak, Mas? Bareng ya. Makasih, Mas. makasih Mas. Udah gitu, kan dia bawa mobil tuh. Amel mau kemana dengan membawa lukisannya? Ya kan? Ini adegan yang pas mau ke Ciamis ya. Adegan pas ke Berangkat Ciamis. jam berapa tuh subuhnya? Subuh lah, jam 4-an lah. Pokoknya Jam setelah 4. subuh lah, 4:30. Oke. Nah, kita berangkat. Nah ya itu kan kita ke Bandung dulu tuh ngambil lukisan kan yang aku ceritain tadi tuh. Yang surprise itu. Iya. Udah sampai, jadi ceritanya memang dia bawa lukisan itu, dia pergi jauh menemui keluarga yang sudah ditinggalkan selama 26 tahun sama anak, dan kalau untuk ini bapak Iya, merinding. aku merinding terus. Setiap diceritain merinding terus sumpah. Asli. Buat mami kehilangan anak selama 26 tahun, buat Adeden sama Alan kehilangan adik selama 26 tahun. Makanya Amel itu membawa lukisan. Saya sedih. Kenapa Saya sedih? nangis. Gak apa-apa. Keluarin aja unek-uneknya emang. Aduh, jadi saya membayangkan tuh apa ya? Di rumah berkaca-kaca loh, beneran serius loh. Dia menceritakannya. Tapi gini teh, sebelum kita bercerita lebih lanjut, aku ngeliat Teh Irma tuh kayaknya bener-bener tulus gitu. Gimana sih Teh? Ini gak gampang loh. Aku juga kayak sedih gitu ngeliat Teh Irma tuh bener-bener, kalau ada project apapun mengenai almarhum Nike Ardila, jangan bahas masalah materinya dulu. Ya.
Dia bener-bener tanpa harus ada bayaran materi apapun, nggak ditanya mau apa tujuannya, bagaimana prosesnya. Materi itu nomor sekian, itu mah apa sih Teh ya? Iya. Materi untuk kayak gini mah nggak ada artinya lah ya. Nggak, emang Teteh tuh emang Nggak tahu, kelihatan banget gini, tulus. Kenapa kalau sih? untuk video klip yang lain kadang-kadang kan aku suka gini, bikin video klip oke budgetnya sekian. Kalau untuk Nike kadang-kadang aku yang Nggak bisa ya, nggak bisa. nggak bisa. Teteh itu nggak bisa matok budget ya. Ya, apalagi untuk urusan almarhum ya. Ya, Bener-bener ikhlas gitu. ikhlas. Kalau saya sedih Pak, saya minum coklat dulu ya biar Iya, nggak iya, sedih. iya. Jadi emang bener sih, emang faktanya gitu. Kemarin juga kan ya nggak ada lah patok-patok budget berapa, pokoknya jalanin aja gini. Ya. Biar aja gitu ya. Kalaupun jadi sesuatu itu udah bayaran. Buat aku udah lebih dari uang 1 miliar lebih gitu Pak. Jadi yang penting adanya keikhlasan gitu. Keikhlasan, terus aku bangga aja sih. Bangga mengerjakan sesuatu hal yang berbau-bau almarhum Nika Ardila yang aku cita-citakan dari kecil. Itu sedih. Nggak apa-apa. Ya senang aja, jadi ada kepuasan tersendiri gitu loh. Terus ya udah, kita lanjut lagi ya. Ya, kenapa sih Teh sampai sebegitunya Teh? Karena aku belum pernah ngeliat orang yang benar-benar tulus gitu ngerjain sesuatu. Karena ini kan menyangkut orang besar gitu Teh. Jadi gini, ada orang yang ngefans, suka sama seseorang, tapi dengan memperlihatkan. Tapi aku suka sama seseorang, ngefans sama seseorang, disimpan dalam hati, aku tuangkan dengan karya. Itu aku. Makanya kenapa kadang-kadang aku sedih gitu. Jadi aku kadang bermimpi, ih, aku bisa ya, aku bilang. Apa yang aku impikan dulu, meskipun hanya dengan video klip gitu kan. Pengennya film gitu kan. Tapi kan film juga lagi berjalan gitu, dengan video klip yang udah jadi. Alhamdulillah kok aku bisa gitu. Jadi aku punya kebanggaan tersendiri. Udah lebih dari materi berapapun kalau menurut aku. Oke. Ya udahlah kita skip dulu nih sedih-sediannya nih. Bentar ya. Aduh, aku jadi ngerasa nggak enak juga nih bikin Teh Irma jadi flashback mungkin sama sesuatu yang benar-benar dia cintai, benar-benar jalaninya dengan ketulusan. Jadi seperti itu ya. Emang nggak gampang sih Teh. Nggak gampang. Orang untuk berbuat sesuatu itu mudah karena ada di belakangnya ada materi, ada reward tertentu. Tapi kalau menjalankannya dengan tulus, ikhlas tanpa apapun, yang penting hasilnya jadi, itu susah. Dan Teteh berhasil sih. Iya, aku menulis lagu ini ya, maksudnya memang sebentar sih. Dalam waktu 1 jam aku udah bisa mengkonsep semuanya. Aku ceritain sama Mama Amel, Mam, aku begini konsepnya bla bla bla. Ternyata Mama Amel pun ikut nangis gitu. Jadi aku berdua tuh teleponan tuh, kok kita nangis ya gitu, kok sedih. Belum jadi video klipnya, kita udah membayangkannya seperti itu kan. Sedihnya seperti apa gitu. Ternyata ternyata video klipnya mengandung bawang kata orang-orang gitu ya. Jangankan orang-orang, aku sendiri yang buat pun nangis ya. Aku bikin konsepnya nangis. Aku sudah membayangkan seperti ini gitu. Apalagi udah jadi gitu kan. Itu aku ada kebanggaan tersendiri. Oke, kita lanjut kemana Pak? Ya jadi gini ya. Enggak, aku juga jadi berpikiran gini, banyak di luar sana. Ini faktanya yang aku temuin juga. Aku juga memantau perjalanan almarhum Nika Ardila ini bukan baru-baru kemarin Teh. Karena aku kan sering banget sama Teteh kemana-mana gitu. Oh iya, aku inget waktu tahun 2015 apa berapa, Egi pernah mimpi apa sih tuh? Ya pokoknya itu cerita lain lagi deh. Nanti kita ceritain yang di lain kesempatan. Sampai kita langsung pergi ke makamnya almarhum. Nanti aku cantumin nih foto aku waktu itu mimpi di hari itu aku harus ke makam almarhum Nika Ardila nih, fotonya nih ya. Dan itu 2015 ya? Udah lama banget ya. Ya itu bener-bener tergerak hati sendiri, nggak tahu kenapa pengen banget ngunjungin makam almarhum. Terus sempet kita ke restonya kan, makan dulu, ketemu sama mami dulu ya waktu itu. Banyak orang yang memanfaatkan situasi almarhum ini. Azan dulu ya. Kita skip. Kayak pakai topi nih, hujan. Nah, gini Teh. Aku menilai ya, di dalam ya komunitas itu fans, ada aja orang yang selalu mengatasdirikannya itu lebih dia lebih ngefans, lebih gila-gila, lebih tahu tentang Nika Ardila. Tapi dia juga di belakang punya sifat komersial. Terus kalau misalkan dia
bukan yang dia megang, orang lain dijatuhin. Iya, betul. Dia hanya memikirkan diri dia sendiri dan orang yang ada di belakang dia. Iya. Padahal gini ya Teh, aku nih sebagai orang awam gitu, kalau ada yang begitu kan sia-sia gitu. Kita semua ngefans sama Nika Ardila. Jangan sampai ada orang yang udah berproduksi suatu film, video klip, terus karya-karya tentang Nika Ardila dijatuhin. Ada. Aku cerita sedikit ya. Boleh. Jadi kemarin pas bikin video klip, memang sih kita nggak butuh pujian, nggak. Aku hanya mengungkapkan rasa rindu dan fans aku itu ditumpahkan dengan karya. Jadi ada salah satu akun, dan memang itu akunnya akun almarhum, dan itu followersnya udah besar banget gitu kan. Sampai dia bilang gini, tahun segini masih ada bikin video klip seperti itu? Ada sih, ada. Itu kejam sih. Padahal terus udah gitu menghujat Amel abis-abisan, padahal si anak ini tuh polos, bener-bener yang kadang-kadang Teh aku sedih gitu, maksudnya polos banget. Dia hanya ingin memberikan obat rindu buat fansnya gitu kan, tapi dihujatnya abis-abisan sampai bener-bener disindir padahal itu akun followersnya udah ratusan ribu gitu, dan itu akun mengatasnamakan almarhum, tapi isinya tuh yang hujatan, mencibir. Tapi bukan yang mencibir itu bukan ininya, bukan yang komennya, adminnya tuh yang mencibir, yang menyindir, yang menghujat abis-abisan gitu kan. Padahal apa salah Amel gitu loh. Iya benar. Aku pengen memberikan karya, Amel pengen membuat suatu obat rindu bagi seluruh fans. Memang Nika Ardila itu tidak akan pernah tergantikan. Ya. Dan siapapun nggak mungkin menggantikan. Dan kita pun membangun Amel bukan menjadi Nika Ardila, bukan menjadikan mengganti almarhum. Tidak. Ini hanya mengobati rasa rindu gitu. Jadi pas ketika sedih sih kita kan, paling ini adminnya loh gitu, adminnya tuh katanya ngefans banget sama Nika, padahal hatinya almarhum itu luar biasa bersih, luar biasa hatinya tuh ikhlas, tapi kok ada admin tidak ada kedengkian gitu. Nika nggak ada kedengkian sama sekali, sama kayak Amel. Amel itu tidak ada kedengkian sama sekali. Tapi ini ada akun yang mengatasnamakan almarhum, tapi dengkinya, bencinya, apa segala macam sama Amel tuh sampai kayaknya ke tulang-tulangnya gitu. Aku nggak ngerti sih gitu kan. Sampai video klip aku aja dibilang tahun begini masih ada bikin video klip kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, saya maafkan. Itu kan masing-masing orang punya hak untuk menilai, mencaci dan memaki. Tapi alangkah baiknya hal itu dihilangkan gitu kan. Kita kan pengen membangun suatu hal yang positif gitu. Aku tahu gini, kita tujuannya kalau kita di belakang layar, ini kan kita sebagai orang belakang layar. Kalau kalian adalah supporter utama yang dimana kalau nggak ada kalian kita nggak akan bisa gerak. Itu pertama. Kita membuat di belakang layar ini supaya kita berusaha mengabulkan apa yang kalian inginkan. Apa itu obat rindu? Munculnya Amel memberikan keberkahan buat banyak orang. Betul. Ada yang dia bikin kaosnya Amel sama almarhum. Ada apa macam-macam lah gitu kan. Ada yang channelnya tadinya followersnya kecil sekarang jadi besar, termasuk Bapak. Iya, jadi berkah Amel itu. Itu kan berkah gitu kan. Makanya sayang sekali kalau dibenci dan dicaci dan dimaki. Padahal dia membawa keberkahan dan dia juga orangnya baik gitu kan. Anaknya nggak neko-neko gitu. Dan memang dia pun begini. Aku bangga, aku terharu dimirip-miripin dengan almarhum gitu kan. Tapi buat aku tuh apakah aku pantas gitu kan mendapatkan seperti itu? Aku bilang ini anugerah dari Allah deh gitu kan. Dia sering terharu sering sedih. Ini Amel itu hanya menjalankan produksi. Iya, dan dia hanya menjalankan perannya aja, dan mengalir tanpa tanpa Dek kamu harus begini ya. Dek enggak, mengalir aja udah. Memang anaknya begitu sifatnya juga, memang begitu. Tidak dibuat-buat gitu kan. Apa adanya aja gitu kan. Dan tidak kita setting. Oh ya, satu lagi. Amel itu pernah ada salah satu orang yang mau mengajak collab sama dia. Tapi ada settingan. Dia nggak mau. Bisa nggak sih tanpa settingan kita mengalir aja? Itu settingan nggak mau. Betul. Settingan aja dia nggak mau nih. Kita gini, banyak yang ngomong, Dek ini akun ini kenapa ya kok benci banget sama Ade, marah banget sama Ade. Jawaban dia apa coba? Gimana? Nggak apa-apa, biarin, nggak apa-apa.
udah nggak apa-apa, udah biarin nggak apa-apa. Tapi kan orang-orang di belakang itu gemes gitu loh, maksudnya tuh astagfirullahaladzim gitu, aku sendiri gitu kan, ya mak gitu kan, maksudnya tuh yang menyadari gemes, ya gemes gitu. Tapi Amel yang udahlah teh gitu kan, ya udahlah gitu kan, ya udah dia selalu memaafkan. Terus lanjut ke ya Ciamis masih lagi seru-serunya nih ya, karena emang banyak yang harus dikuak ya. Nanti suatu saat kita bakal kolaps ya sih sama Amel nih kayaknya. Insya Allah ya. Insya Allah ya, kalau Amel ya nggak sibuk juga gitu. Sekolah dia. Kita lanjut ke Ciamis kemarin itu, jadi bertemu dengan Mami. Ya, bertemu dengan Mami. Nih, ekspresi pertama Amel ketemu sama Mami, gimana? Jadi kayak gitu, terus dia ngeliatin gitu kan. Mami ini Amel, kita pernah ketemu gitu kan. Amel pernah sempat gitu kan. Amel nangis, Mami nangis. Mami nangis. Terus Mami tuh bilang, kenapa kamu mukanya tuh kayak Nike lagi muda, kamu begini gitu kan. Maksudnya kamu sampai ngomong gitu. Sampai begitu. Terus aku nanya, Mami apa memang yang mirip sama almarhum gitu kan? Matanya mirip. Alisnya mirip, tinggi, Nike tinggi begini, semuanya mirip katanya gitu kan. Dan Mami nangis dan megang tangan Amel, lucu gini, lucunya tuh apa namanya tuh, sekolah di mana katanya, aku pengen sekolah di Jogja. Iya bagus, itu bagus, minta alamat kata Mami minta alamat gitu. Nanti katanya Mami nengok ke sana. Intinya mereka berbicara, mereka berbincang, mereka ketawa-ketawa. Terus kita ya itu, kita ada adegan yang kita memberikan lukisan itu, dan Mami pun memang baru lihat juga lukisan itu. Terus pas diambil adegannya itu natural bagaimana sih? Natural aja. Nggak ada settingan, nanti Mami harus begini ya, enggak gitu? Enggak, natural aja. Cuman dikasih tahu memang nanti Mami ini begini cuma sekali aja. Aku pun nggak mungkin kan, Mami kan maksudnya udah sepuh kan, nggak mungkin kayak yang syuting tag lagi enggak lah. Kayaknya itu cepet banget ya. Iya, sekali 2 kali udah gitu kan. Mami nanti ini seperti ini, dia mengikuti. Dan Mami sih nangis terus kan, udah nangis terus, tapi dia usap itu lukisan terus, mana ini mana ini gitu. Dia gitu ya. Jadi nyaru nih gitu, mana nih? Yang mana gitu kan. Ya udah, bener. dia seneng banget lihat lukisan itu. Terus udah gitu disambut sama Alan, disambut sama Adeden gitu kan, karena memang mereka baik hati banget, Mami juga apalagi gitu kan. Terus kita ke makam. Setelah adegan itu kelar, kita ke makam, kita berdoa bareng. Mami di makam nangis, Amel nangis. Terus sempat ada yang ngomong di sana, kok pas Amel datang kok mukanya no comment, aku nggak ngomong itu deh. Waduh, apa nih, penasaran nih. Jadi serius ini pada penasaran, maksudnya gimana nih? Ya intinya Amel datang, dia kan datang ke makam. Ngedorong roda Mami kan ke makam, ada yang ngomong lah apalah gitu. Tapi aku intinya untuk hal itu aku no comment lah. Ya, hal-hal yang berbau ya, apa gitu ya, spiritual gitu ya. Ya, komen aja. Ya udah, kita berdoa bareng, lumayan lama. Mami juga nangis, Amel nangis. Jadi semua ternyata di sana udah rame gitu. Itu, dan ikut haru semua, ikut nangis semua. Jadi lihat Amel tuh yang kayak Nike datang lagi, reborn gitu ya, jadi maksudnya kembali, Nike terlahir kembali gitu. Pokoknya intinya dramatis juga sih di sana. Kita udah pulang, kita anterin Mami ke rumah. Mami nangis, Mami megang tangan Amel, megang gitu kan. Terus dia bilang, ke makam lagi yuk kayak gitu. Padahal kita baru nyampe, dia ngajak ke makam lagi yuk katanya. Gitu. Mami maksudnya kan kita udah sore juga, kita mau pulang, jadi biar nggak kemalaman, nggak boleh pulang sama Mami. Pegang terus. Mau ngefans sama siapapun, mau sama si A, sama si B, sama si C, ngefans lah pakai hati. Ambil sisi baiknya, positifnya, maafkan sisi negatif. Gitulah vlog gue kali ini, ya beda ya sama vlog yang ya. Sebelumnya. Ini ya gue juga nggak bisa rame-rame karena sebenarnya di sini kalau kalian lihat banyak banget orangnya. Kalau ngomong keras-keras malu ya. Kalau nggak ada orang, tadi saya belum nangis Pak. Oh nangis ya, malu air ya. Mata saya udah segini. Oke, jadi demikian baku banget bahasa gue nih mulai. Ya jadi gini aja, video episode tentang makna dibalik video klip serupa. Oke, buat kalian semua yang suka dengan channel ini, walaupun ini channel pribadi ya, tapi kalau kalian pengen ada masukan, tinggal komen di bawah, silahkan. Apa yang mau dipertanyakan, apa yang mau kalian sampaikan kepada teman-teman atau kepada
kru, kepada production atau kepada hal yang berkaitan dengan Amel gitu, bisa kalian komen di bawah ini gitu. Terus apalagi teh, udah gitu aja ya. Itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungannya buat Amel. Semoga kalian sehat semua. Ya, pokoknya sehat, bahagia lahir dan batin, diberikan rezeki yang banyak. Amin, 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 Dan amin. keberkahan yang banyak. Amin. Oke, sekarang kita saatnya pulang, kayaknya udah sore nih teh. Kita cabut lagi. Dadah.